Pagi ini luar biasa. Pemandangannya begitu indah. Betapa dahsyat perbuatan tangannya. Kalau alam saja dia buat begitu indah, dia buat begitu sempurna, dia perhatikan, dan tidak ada satu perbuatan tangannya yang terlihat tidak menarik bagi manusia. Demikianlah hidup kita. Anak-anak yang dikasihinya, tentu saja tidak ada sesuatu hal yang dibuatnya itu terlihat tidak baik di pandangan manusia. Seberapapun, apapun, dan bagaimanapun situasi kondisi, baik fisik kita, baik keadaan kita, semuanya Tuhan buat begitu indah. Tuhan buat begitu sempurna bagi kita. Yang kita perlu lakukan adalah mengucap syukur senantiasa apapun kondisi, situasi yang kita terima, kita alami, dan tentu saja kita hadapi bersama dengan Dia. Kita sambil sarapan pagi, bincang-bincang pagi, saya menyapa semua sahabat Home Counseling Solution Hosea yang selama ini setia mensupport tentunya pelayanan konseling Hosea. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dengan berkat yang sempurna. Mari kita sarapan. Ini kue ulang tahun putri saya kemarin tanggal 21 April, tepat hari Kartini. Enak. Luar biasa. Silakan yang mau bergabung, berbincang-bincang, menegur sapa. Udara di sini sejuk sekali, mataharinya juga cukup baik. Tentunya bagus ya, baik buat tubuh kita. Menurut saya udara di sini masih ya terbilang baik, oke. Tidak ada polusi, segar. Kita sambil makan lagi. Saudara tahu nggak apa perbedaan ujian dan cobaan? Kalau cobaan itu di dalam kitab Ayub mengatakan bahwa iblis minta izin untuk mencobai Ayub. Lalu di mata Tuhan, sebuah pencobaan yang datang dari iblis itu, ketika Tuhan izinkan, di sana ada sebuah ujian. Kenapa saya bilang ada sebuah ujian? Karena menurut saya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha baik, Dia maha sempurna, dan Dia maha segalanya. Dia tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang membahayakan hidup kita. Dan Tuhan hanya berpesan kepada iblis ini untuk mencobai Ayub. Dia berpesan, jangan kau ingini nyawanya. Artinya Tuhan tahu batas kemampuan Ayub, dan Tuhan mau menguji Ayub. Sekalipun
mungkin yang kita hadapi adalah sepertinya kita tidak sanggup melaluinya, di luar batas kemampuan kita. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa ujian yang kita alami, setiap masalah yang kita alami itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Artinya Tuhan tahu betul batas kemampuan kita menghadapi suatu masalah. Satu hal yang Tuhan mau adalah supaya kita lolos dari ujian itu. Ketika kita masih sekolah di bangku sekolah dasar, tentunya kita nggak langsung tiba-tiba sudah langsung SMA, lalu kuliah, lalu bekerja. Normalnya kehidupan manusia itu dari usia 0 sampai dewasa, dia harus mengalami banyak proses. Proses-proses itulah di dalamnya ada sebuah ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Dari kita baru lahir pun ada sebuah ujian yang kita harus hadapi. Bagaimana seorang bayi yang baru lahir, dia harus melalui step ujian pertama, yaitu dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang tadinya dia di kandungan ibunya, yang makanan itu langsung terserap oleh lalu jaringan yang membawa makanan itu dari perut ibu kepada sang bayi. Lalu begitu dia keluar, itu ujian pertama yang dihadapi sang bayi tersebut, bahwa dia harus bisa beradaptasi dengan dunia barunya, di mana segala sesuatu dia harus belajar makan, belajar mengunyah nantinya, lalu dia harus belajar merangkak, dia harus belajar berjalan, dia harus belajar berbicara. Itu adalah step dan proses alami yang harus manusia lalui. Ketika manusia bayi ini beranjak menjadi anak-anak, dia harus sekolah, masuk tingkat taman kanak-kanak. Di sana dia harus melalui ujian, dia harus mengenal suatu bangku pendidikan dasar awal taman kanak-kanak. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan barunya, ketemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan banyak hal. Dia harus menemukan, dia harus belajar melihat, mengenali sebuah gambar. Lalu ketika dia lulus dari taman kanak-kanak, maka proses selanjutnya, ujian selanjutnya adalah dia harus mampu dan bisa melewati step selanjutnya, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun. Di dalam sekolah dasar itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana seorang anak ini bisa melalui kelas 1, dia harus bisa melewati ujian dan harus naik kelas menjadi kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Tantangan demi tantangan, ujian yang diberikan sesuai dengan usia kita. Jadi kalau kita menerima suatu ujian, itu normal-normal saja dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Firman Tuhan tidak pernah salah. Setiap masalah yang kita hadapi terjadi dua hal. Diakibatkan oleh kelalaian kita, kebodohan kita, atau memang Tuhan mau menghendaki dan Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan ada maksud baik di dalamnya. Tuhan mau kita lebih dewasa, iman kita disempurnakan lagi. Dan satu hal yang saya pelajari ikut berjalan bersama Tuhan adalah di dalam suatu ujian, di dalam suatu masalah yang kita hadapi, ujungnya itu pasti ada reward. Rewardnya itu apa? Ya rewardnya itu terserah Tuhan mau kasihnya apa. Yang saya alami adalah reward dari Tuhan adalah yang pertama kesehatan, kedua mental saya semakin terbentuk, ketiga berkat rohani, keempat berkat jasmani. Jadi berkat jasmani ini selalu mengikuti keempat hal ini. Yang Tuhan berikan pertama adalah kesehatan, ya. Yang kedua adalah Tuhan memberikan kita tingkat kedewasaan yang lebih.
Yang ketiga adalah Tuhan memberkati kita lewat berkat rohani. Yang keempat terakhir, berkat jasmani yang selalu mengikuti kita. Ya mungkin itu promosi, mungkin itu mendapat hadiah, atau suddenly tiba-tiba ketika kita membutuhkan sesuatu. Ini tidak selalu ya, tidak selalu. Ketika kita membutuhkan sebuah sekian besar uang yang kita butuhkan untuk kebutuhan hal-hal yang penting, terkadang Tuhan bisa memakai orang lain yang tidak kita kenal itu mengirimkan berkat itu, berkat berupa materi itu masuk ke dalam rekening kita. Entah dari mana, saya juga nggak tahu. Itu yang dinamakan berkat supranatural. Berbicara mengenai berkat supranatural, tidak, ini berbeda dengan simsalabim, ini berbeda dengan spiritualisme seperti itu ya. Berkat supranatural itu terjadi karena adanya hubungan, relationship with God, intimacy, ya, hubungan yang begitu dalam, sehingga hubungan ini seperti hubungan ayah dan anak. Ketika seorang anak menginginkan sesuatu, pada umumnya seorang bapak yang baik, sebelum anak itu meminta, bapak tahu apa yang diinginkan anak tersebut. Saya memiliki anak saya dua. Yang pertama kelas 2 SMP, yang kedua yang bontot mau naik kelas 1 SMP. Seringkali kebanyakan saya mengerti apa yang mereka mau, sekalipun mereka nggak meminta, sekalipun mereka nggak berani untuk mengatakannya kepada saya. Tetapi saya tahu mereka sedang butuh apa, mereka sedang menginginkan apa, saya tahu. Dan tidak semua keinginan mereka saya penuhi. Saya harus melihat apakah keinginannya